Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Profil, halo. Saya Anis Listiani, biasa disapa Anis. Saya lahir di Kabupaten Banjarnegara 10 Juni 1994. Sekarang saya menjadi guru di SMK Negeri 1 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Fasilitator dan pengajar praktek. Fasilitator saya adalah Bapak Heru Setiawan, STSkom. Pengajar praktek saya adalah Ibu Dia, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Model yang saya gunakan adalah 4P atau 4F, yaitu fakta, feeling, finding, future. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Anis Listiani. Apa itu model 4F atau 4P? Model 4F atau 4P merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P. Fakta atau peristiwa, yaitu pengalaman yang baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang kedua, feeling atau perasaan adalah perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Yang ketiga, finding atau pembelajaran, yaitu pembelajaran dan hal baru yang didapat selama proses pembelajaran. Yang keempat, future atau perubahan adalah penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Fakta atau peristiwa. Pengalaman dalam modul 1.4 ini saya mempelajari 1. Budaya positif dengan kegiatan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Hal baru yang saya tahu tentang diri saya setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan masih kurang tepat. Saya juga masih belum bisa menempatkan posisi kontrol saya sebagai guru dengan tepat. Solusi dalam mengatasi masalah, saya akan berusaha lebih memahami dan menerapkan pemahaman konsep-konsep baru yang saya pelajari sehingga saya akan lebih memahaminya lagi. Melakukan pendekatan kepada warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah yang saya lakukan mulai dari kelas saya sendiri. Hambatan dan kesulitan. Teori yang saya pelajari dalam modul ini relatif baru, sehingga saya sedikit terhambat dalam menerapkannya dan juga mendapat pro dan kontra dari warga sekolah. Feeling atau perasaan yang saya rasakan selama penerapan aksi nyata. Selama melaksanakan aksi nyata, saya sangat bersemangat sekali, terutama saat menerapkan keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi, juga berbagai pemahaman bersama rekan sejawat. Saya mendapatkan respon positif dari anak-anak dan juga teman sejawat dari aksi nyata yang saya lakukan, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Finding atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan. Banyak pelajaran yang saya dapatkan selama proses pembelajaran budaya positif. Di antaranya, 1. Bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri sendiri. 2. Hukuman dan penghargaan tidak akan mampu memperbaiki kesalahan murid, sebaliknya akan membuat murid tersakiti. 3. Setiap perilaku murid memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 4. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakininya. 5.
Guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer dalam pembelajaran. 6. Penerapan restitusi yang baik adalah melalui tahapan segitiga restitusi. Hal baru yang saya dapatkan. 1. Konsep restitusi. Ternyata apa yang saya yakini selama ini telah keliru dan hanya merupakan ilusi. Selama ini saya berpikir bahwa dengan memberikan hukuman dan penghargaan akan memberi efek jera dan motivasi, namun itu salah. Hukuman dan penghargaan sebenarnya adalah sama, akan memberi dampak negatif bagi siswa. Pilihan terbaik adalah melaksanakan restitusi. 2. Keyakinan kelas. Selama ini saya menerapkan kesepakatan kelas yang saya rasa sudah tepat dan lebih mengenal dari tata tertib karena sudah saya susun, namun ternyata hal ini tidak demikian. Mungkin karena masih banyak kata-kata negatif dalam kesepakatan kelas sehingga anak masih merasa diatur. Keyakinan kelas membuat anak-anak lebih positif. Future atau perubahan. Hal yang akan saya lakukan. 1. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika menghadapi anak yang akan melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu akar masalah dan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. 2. Selalu mengambil opsi restitusi dan selalu melibatkan anak dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. 3. Mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya kepada komunitas saya agar budaya positif di sekolah segera terwujud. 4. Selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan budaya positif. Itulah tadi paparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.